Indonesia adalah negara yang dikenal dengan budayanya yang sangat beragam. Namun, apakah hal tersebut dapat berlaku pada status quo? Kami mengatakan tidak. Kami akan membahas hal tersebut dalam pernyataan kacamata olahraga cabang tradisional. Apa itu cabang olahraga tradisional? Adalah segala jenis olahraga yang berasal dari Indonesia dan diturunkan oleh nenek moyang kita dengan tujuan untuk dilestarikan. Kami akan membatasi perdebatan kita pada hari ini dengan yang pertama, kita tidak akan menghilangkan cabang olahraga lain, namun di sini kita hanya akan berfokus dan mengembangkan cabang olahraga tradisional. Serta, cabang olahraga yang difokuskan bukanlah cabang olahraga yang hanya dikenal pada daerah itu saja, melainkan cabang olahraga tradisional yang telah menjadi nasional. Sementara untuk cabang olahraga yang masih bersifat kedaerahan akan difasilitasi oleh negara untuk dapat lebih mengembangkan cabang olahraga itu. Mengapa kita harus menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, dalam status quo lebih banyak penerus bangsa yang menjadi penerus dari cabang olahraga modern. Sementara jikalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang haruslah diteruskan oleh bangsa kita ini, namun mereka malah memilih apa itu cabang olahraga modern. Yang kedua, kurangnya apresiasi kepada penerus bangsa. Dapat kita lihat sebagai contoh bahwa banyak sekali anak-anak pedalaman yang mahir dalam menjalankan cabang olahraga masing-masing daerahnya. Namun pemerintah kurang untuk memberikan fasilitas terhadap anak-anak tersebut sehingga mereka tidak dapat untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Saya akan masuk ke dalam poin argumen saya. Seperti yang telah saya katakan pada urgensi saya memiliki beberapa poin perdebatan di sini. Yang pertama, kurangnya apresiasi pada penerus bangsa. Hal tersebut adalah sesuatu yang menjadi kontroversial dan sangatlah penting untuk kita bahas. Banyaknya anak Indonesia yang mahir dalam bidang cabang olahraga tradisional. Namun, dikarenakan tidak adanya media yang lebih mendukung, sebagai contoh di sekolah kami, banyak sekali siswa yang mahir dalam sepak takraw. Namun, mereka hanya mengikuti lomba antar kabupaten dan antar provinsi. Mengapa demikian? Dikarenakan kurangnya media yang dapat difasilitasi oleh negara yang dapat memberikan mereka suatu wadah agar mereka dapat maju ke kancah yang lebih tinggi. Dan hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa kita biarkan saja. Dikarenakan kita haruslah melihat berbagai sisi di mana anak-anak itu memiliki potensi, minat dan bakat, serta mampu untuk meneruskan apa yang haruslah kita teruskan. Yang kedua adalah pelestarian budaya. Berdasarkan definisi cabang olahraga tradisional yang telah saya sebutkan tadi, sesuatu yang diturunkan dan diwariskan nenek moyang kepada kita, para penerus bangsa. Apakah kita hanya akan diam saja melihat bangsa kita lebih menyukai hal-hal yang bersifat modern dibandingkan hal-hal tradisional? Kami tidak mengatakan bahwa kita haruslah terpaku pada hal-hal tradisional. Namun di sini kami mengatakan bahwa sebagai penerus bangsa harusnya kita lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat tradisional. Dikarenakan dari situ kita dapat menghormati apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Apakah tidak berbangga hati kita melihat apa yang kita dapat saksikan di daerah kita menjadi sesuatu yang bisa menjadi daya tarik untuk bangsa turis untuk datang ke negara kita? Tentu saja kita semua menginginkan hal tersebut. Namun apakah kita melakukan suatu aktivitas yang dapat merealisasikan apa yang kita inginkan itu? Kami mengatakan tidak, Dewan Juri yang kami hormati. Poin yang ketiga adalah makna yang sangatlah berharga. Seperti yang kita ketahui, selain membawa kesehatan jasmani dan rohani, cabang olahraga tradisional juga memiliki makna yang sangatlah beragam, di mana dalam olahraga tradisional kita dapat melihat bagaimana perjuangan dari nenek moyang kita untuk dapat memperjuangkan kemerdekaannya, memperjuangkan wilayahnya, atau bahkan sekedar berburu. Misalnya seperti pencak silat. Pencak silat adalah sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mempertahankan dirinya dari berbagai serangan. Bukankah hal tersebut adalah sesuatu yang sangatlah penting untuk kita pikirkan? Yang kedua, kurangnya ruang. Banyak sekali perlombaan yang diadakan oleh Indonesia. Namun, apakah pemerintah telah memikirkan bagaimana nasib-nasib anak-anak yang tidak sama sekali tertarik pada cabang olahraga yang modern itu?
Seperti contohnya Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional harusnya bersifat kedaerahan, di mana Pekan Olahraga Nasional itu diadakan di Indonesia, yang harusnya memiliki presentase cabang olahraga tradisional lebih tinggi dibandingkan presentase cabang olahraga modern. Namun, realitanya tidak seperti itu. Cabang olahraga yang dipentaskan pada PON lebih banyak pada cabang olahraga modern dibandingkan pada cabang olahraga tradisional. Sehingga dari situ saja kita bisa melihat betapa urgentnya pemfokusan dari cabang olahraga tradisional ini untuk dapat kita kembangkan. Serta, sebagai anak muda, marilah kita untuk bisa melihat bagaimana potensi dari cabang olahraga tradisional ini. Cabang olahraga tradisional bisa menjadi suatu daya tarik bagi para turis untuk datang ke Indonesia dan melihat seberapa kayanya budaya kita akan tradisional itu sendiri. Sementara pada status quo kita bisa melihat Dewan Juri yang kami hormati bahwa apa yang kita kembangkan pada saat ini hanyalah budaya modern, dan budaya modern. Di manakah letak pelestarian budaya itu sendiri? Sementara kita hanya memfokuskan itu pada hal-hal yang lebih bersifat modern. Di sini kami tidak mengaminkan bahwa kita akan menghindari hal-hal yang bersifat modern, namun di sini kami menginginkan agar kita lebih memfokuskan apa yang harusnya dapat difokuskan oleh pemerintah menjadi sesuatu yang lebih urgent dibandingkan cabang olahraga modern lainnya. Serta di sini kami mengaminkan bahwa pemerintah akan lebih mengusahakan cara agar kita dapat lebih melestarikan dan memfokuskan serta mengembangkan cabang olahraga tradisional ini sehingga mengikut sertakan segala jenis masyarakat untuk dapat masuk ke dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kami percaya bahwa di sini sebagai anak muda, marilah kita untuk bisa mewarisi apa yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, dan marilah kita menghormati apa yang telah mereka turunkan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.